إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية أخرى وكل ضلالة في النار أيها الجماعة para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak asing di telinga kita ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang perintah dan juga keutamaan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan juga mengampuni dosa-dosamu. Juga di dalam hadis yang ma'ruf yang kita juga sering mendengarnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan suatu amal, amal saleh atau suatu amal ibadah, laisa alaihi amruna, dan itu tidak mendapatkan perintah dariku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa radd, maka dia tertolak. Juga di dalam hadis yang lain, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya tentang situasi yang akan terjadi di akhir zaman, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian semuanya agar kalian bertakwa, takut kepada Allah. Was-sam'i wat-tha'ah, dan juga agar kalian mendengar dan juga taat, yaitu kepada pemimpin kaum muslimin. Wa in 'abdan habasyian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya dari bangsa Habasyah. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di, karena sesungguhnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita situasi yang akan terjadi setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, yaitu fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, maka mereka akan melihat banyak sekali perselisihan. Fa'alaikum bisunnati. Kemudian Nabi SAW memberikan kepada kita sebuah tips agar kita selamat di saat banyak sekali perselisihan, yaitu apa? Alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang lurus dan juga diberi petunjuk.
Addu 'alaiha bin nawajidh. Tidak hanya cukup kita mengikutinya, namun kita juga diperintahkan untuk memegangnya dengan erat. Kita hendaknya menggigitnya dengan gigi geraham kita dan tidak pernah melepasnya. Addu 'alaiha bin nawajidh fa in addu 'alaiha bin nawajidh Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar menjauhi segala sesuatu yang baru di dalam perkara agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang dibuat-buat di dalam agama ini adalah disebut perkara bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan juga segala sesuatu yang bid'ah adalah perkara yang sesat. Ayyuhal ahibba, setelah kita mendengar kalam Allah beserta sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kita penasaran apa itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa berpegang kepada sunnah Nabi adalah kunci keselamatan di akhir zaman? Kemudian para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada para penjelasan para ulama, yang dimaksud dengan sunnah adalah kullu ma jaa'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin, baik itu berupa perkataan, au min fi'lin, atau berupa perbuatan, au taqririn, atau berupa persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sajakah cakupan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sunnah Nabi itu mencakup segala aspek kehidupan dan segala aspek dalam agama. Sunnah tidak hanya tentang salat sunnah ataupun puasa sunnah, tidak, bahkan lebih daripada itu. Sunnah tidak hanya tentang mengangkat celana di atas mata kaki atau memelihara jenggot, bahkan lebih agung daripada itu. Sunnah tidak hanya tentang merapatkan shaf ketika melaksanakan salat, namun lebih daripada itu. Yang tadi sudah kita sebutkan adalah konsekuensi daripada sunnah yang seharusnya paling kita perhatikan, yaitu sunnah di dalam akidah, sunnah di dalam beragama, sunnah di dalam beribadah, sunnah di dalam bermuamalah, sunnah di dalam berakhlak, dan juga sunnah di dalam urusan-urusan lainnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan hamda wa syukru lahu tawaliyan wa tatra wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ikhwani fid din, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendengar sekilas tentang perintah dan juga keutamaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga penjelasan tentang apa itu sunnah, lantas kemudian timbul pertanyaan, siapakah yang paling pantas untuk mengamalkan sunnah? Siapakah mereka? Yaitu ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang menisbatkan ke dirinya kepada sunnah dan juga jamaah, yaitu para talibus sunnah, para talibul ilm, para talibul hadis, dan juga sebutan-sebutan yang lainnya. Yang itu semuanya, talibul hadis, talibus sunnah, talibul ilm, adalah kita semuanya. Para jamaah sekalian, para penuntut ilmu dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah tidaklah disebut sebagai talibus sunnah atau talibul hadis. Itu bukan disebut seperti itu tanpa alasan. Mereka mendapatkan penamaan atau julukan seperti itu adalah karena yang mereka pelajari adalah qala Allah wa qala Rasul, yakni firman Allah dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui hal tersebut,
jika kita sebagai talibus sunnah, sebagai talibul ilm, talibul hadis tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas siapa lagi yang kita harapkan untuk mengamalkannya? Siapa lagi ya yang akan berdiri di garis terdepan untuk membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bukan kita? Ahibbai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dariku, maka amalan tersebut tertolak. Kalau bukan kita yang mengamalkan hadis tersebut, lantas siapa lagi? Kemudian juga beliau bersabda, "Famanittaqash syubhat faqad istabra ali dinihi wa irdih." Barang siapa yang menjauhi perkara yang syubhat, maka dia telah melindungi atau telah menyelamatkan agamanya dan juga kehormatannya. Kalau bukan kita yang menjauhi syubhat dan menjelaskan tentang bahaya syubhat, lalu siapa lagi? Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Qul khairan aw liyasmut." Berkata yang baik atau diam. Dan hadis ini juga sudah sering kita mendengarnya. Kalau bukan kita yang mengamalkannya, lantas siapa lagi? Kemudian beliau juga bersabda, "Afshus salam bainakum." Sebarkan salam di antara kalian. Kalau bukan kita yang mengamalkannya, lalu siapa lagi? Begitu juga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara bentuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak semestinya dia lakukan. Kalau bukan kita yang mengamalkan hadis ini, lalu siapa lagi? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita agar terus istiqamah di atas sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik dan juga hidayah untuk mempelajari sunnah. Semoga Allah senantiasa menjaga semangat juga ghirah kita di dalam mengamalkan sunnah. Semoga Allah memberi kita ilmu dan juga kekuatan untuk bisa menyampaikan sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kesabaran di dalam menjalankan semuanya. Ibadallah, inna Allah qad amarna fi kitabihil karim bis salati ala nabi haitsu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Thumma qala alaihi salatu wassalam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة